Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan, yaitu tentang statement dari Pak Jokowi ya terkait kemarin undangan ke ulang tahun Perindo, yaitu Pak Jokowi mengatakan saya menang 2 kali ya. Saya menang 2 kali. Saya menang Pilpres 2 kali. Setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Nah, ini maksudnya apa itu ya? Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Jokowi, saya menang Pilpres 2 kali. Setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut pemilihan presiden berikutnya adalah jatah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pernyataan itu Jokowi sampaikan saat membahas rekor kemenangannya di Pilpres. Dia bercerita 2 kali menang Pilpres setelah mengalahkan Prabowo. 2 kali Pilpres juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Iyalah, masa mau lanjut 3 periode. Kata Jokowi di puncak peringatan ulang tahun Perindo di Jakarta Senin 7 November. Pada kesempatan itu, Jokowi juga beberapa kali menggoda Prabowo. Ia sempat bertanya kepada Pak Prabowo tentang kehadirannya di acara itu. Jokowi bingung apakah Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan atau Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Prabowo ini statusnya Ketua Gerindra atau Menhan ini, dua-duanya, ucap Jokowi sambil tertawa. Jokowi sebelumnya juga pernah mengisyaratkan dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan menjawab pertanyaan media. Sudah sejak awal kok restu. Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau, ungkap Jokowi di Indo Defense Expo di Jakarta 2 November ya. Ya, jadi itu ya sobat sekalian. Jadi ini kan pada saat momen ketika ulang tahun Perindo itu disampaikan ya bahwasanya Presiden Jokowi sudah sekian kali menjalankan Pilpres pemilihan kepala daerah ya, dan untuk Solo 2 kali menang ya, untuk gubernur ya 1 kali, tapi katanya akan meneruskan, tetapi tidak jadi, dan sekarang ikut capres 2 kali menang juga ya. Untuk kedepannya kayaknya ini jatahnya Pak Prabowo gitu ya. Itu yang disampaikan pada saat acara di Perindo gitu ya. Nah, kalau kita melihat memang kita tidak tahu ya, dari segi seorang politisi itu kan depan sama belakang kan nggak tahu ya apa yang disampaikan itu di depan, tetapi di belakang bisa jadi nanti hal itu berbeda lagi gitu ya. Nah, memang saat ini kalau kita melihat konsentrasi politik itu masih saling menunggu, wait and see gitu ya, tidak gerusa-gerusuk gitu ya dalam tanda kutip, untuk segera melakukan ya kiprah ataupun manuver yang nanti justru akan berakibat, manuver itu akan tidak menguntungkan atau merugikan ya koalisi ataupun calon yang nanti diusung ya. Jadi nanti kan sekarang kan masih menunggu gitu ya, masih menunggu ya. Yang sudah pasti adalah Nasdem itu sudah mendeklarasikan Anies sebagai Presiden 2024, meskipun Anies memang tidak diwajibkan untuk masuk Nasdem ya, tetapi itu adalah deklarasi partai. Dan karena memang sedari awal Nasdem tidak mempunyai tokoh yang moncer dalam hal ini untuk dicalonkan sebagai capres ya. Kalau mencalonkan Surya Paloh ya, kita ketahui usianya sudah beranjak kepala 7 ya, meskipun sudah masih mampu gitu ya, tetapi kan dalam skala survei itu tidak ada elektabilitasnya kurang moncer gitu ya. Justru yang moncer itu cuma berapa saja ya, cuma Anies ya, kemudian Prabowo dan juga Ganjar ya, cuma 3 ini aja ya.
yang nanti itu yang menentukan gitu ya. Jadi kita itu bernegara cuma ditentukan oleh 3 orang ini saja yang mempunyai ya mempunyai kan sesuai dengan survei itu ya cuma 3, Anies, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar gitu ya. Dan juga untuk KIP, untuk koalisi sendiri ya kita ketahui ya sudah dideklarasikan KIP ya. KIP itu kan sudah dideklarasikan sejak lama ya. KIP itu dari Golkar, PAN dan P3 itu kursinya sudah mumpuni ya untuk presidensial threshold 20% sesuai pasal 222 ya 222 Undang-Undang Pemilu ya. Jadi minimal 20% itu berarti 115 ya. Nah, mengapa kita ketahui ya KIP itu hingga saat ini yang menjadi pertanyaan belum juga mengumumkan capresnya gitu ya. Dan memang ini juga harus nggak boleh gerusa-gerusu dan ini ya juga gejala yang sama yang dilakukan oleh partai atau koalisi yang lain ya, jangan sampai mereka itu benar-benar salah langkah yang nantinya disesali di akhir gitu ya. Nah, kalau untuk KIP sendiri apa yang disampaikan oleh Presiden itu hal yang patut kita pertanyakan gitu ya. Siapa sebenarnya putra mahkota dari Presiden Jokowi ya? Apakah Prabowo gitu? Apakah Ganjar gitu ya? Karena pada saat deklarasi perujuk itu ya Presiden Jokowi juga menyatakan bahwasanya calon selanjutnya itu yang hadir di gedung ini siapa lagi kalau bukan Ganjar gitu ya. Nah, di lain pihak ya Prabowo ini juga mempunyai kans ya untuk melanjutkan ataupun menjadi the next presiden 2024 ya, yang disampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwasanya 2 kali Presiden Jokowi sudah nyapres dan sudah berjalan dan ini jatahnya Bapak Prabowo ya. Artinya kan juga Presiden Jokowi ya ibaratnya main di 2 kaki ya, 1 kaki ya menginginkan ya dalam tanda kutip Ganjar sebagai yang dicalonkan sebagai the next presiden, di lain sisi juga mencalonkan Prabowo. Nah, ini kan masih simpang siur gitu ya, mengingat meskipun Pilpres itu masih dalam tanda kutip lama, tapi sebenarnya sebentar gitu ya, kan Februari 2024 kan ya, sekarang November ya, jadi 3 bulan, setahun 3 bulan gitu ya, jadi enggak 2 tahun pas gitu, jadi setahun 2 bulan kalau kita konsisten melihat Pilpres itu Februari 2024 ya. Kalau diundur lagi ya nggak tahu gitu ya. Nah, itu memang konstelasinya masih tarik ulur gitu ya, antara akan mendukung Ganjar ataupun mengusung Prabowo gitu ya. Nah, untuk KIP sendiri ini juga yang dalam tanda kutip bentukan istana ya, memang masih juga sama wait and see gitu ya, apakah nanti benar-benar mengusung Ganjar ya ataupun menunggu PDIP, dalam hal ini menunggu Megawati gitu ya. Dan dalam hal ini tentu saja untuk kasus KIP ini ya yang paling rasional adalah mereka menunggu PDIP yaitu menunggu Megawati ya. Apakah PDIP ini akan mengusung Ganjar atau Prabowo, karena kan tidak mungkin ya KIP itu melakukan aksi yang nanti juga membuat sungkan ya, yaitu mendeklarasikan dulu Ganjar ya, kemudian Megawati mengikuti, yang kan itu dalam hal tanda kutip membuat malu ya Presiden membuat malu Megawati ya. Yang paling rasional adalah menunggu PDIP gitu ya, menunggu PDIP yang menentukan ya siapa yang nanti ya pada akhir atau the last minute itu akan jadikan atau dideklarasikan sebagai presiden, apakah Ganjar ataupun Prabowo. Dua-duanya masih berpeluang gitu ya. Tapi yang jadi pikiran tentu saja yang menjadi kegelisahan dari Presiden Jokowi adalah KIP ini tidak segera mendeklarasikan gitu ya.
karena cepat atau tidaknya ini juga berpengaruh terhadap elektabilitas ya dari calon yang akan dideklarasikan. Ya kita ketahui Anies sudah safari ke sana ke sini dalam rangka untuk memuluskan pencapresannya dan juga dalam rangka untuk mendekatkan kepada rakyat ya. Tinggal sekarang KIP gitu ya. Nah, untuk Anies sendiri juga masih belum pasti juga ya, karena berita-berita yang kita dengar dan kita lihat di media belum tentu juga ya koalisi terakhir ini antara antara Nasdem, Demokrat dan PKS itu akan dideklarasikan 10 November gitu ya. Nah ini kalau salah satu pecah ya atau salah satunya ngambek dari 3 koalisi terakhir ini maka bubar gitu ya, Anies tidak bisa nyapres gitu ya. Karena kalau kita melihat ya, Demokrat itu 54 kursi, PKS 50 kursi, Nasdem 59 kursi ya. Karena untuk Nasdem gandeng Demokrat saja hanya 113, kurang 2 ya, nanggung gitu ya. Jadi harus menggandeng partai yang lain yaitu PKS. Nah, sedangkan kita ketahui PKS juga ngebet ya untuk menjalankan orangnya yaitu Aher ya, Ahmad Heriawan itu sebagai cawapres. Demokrat juga nggak mau kalah, ngebet untuk mencalonkan orangnya yaitu AHY menjadi cawapres yang mendampingi Anies ya. Jadi ini juga menjadi persoalan koalisi gitu ya. Nah kalau sudah pecah ya, kita juga khawatirkan adalah yang nanti maju dalam pilpres itu hanya calon dari lingkar istana saja ya. Jadi kalau kita ketahui yang paling sudah well prepare ya, yaitu KIP ya, tinggal mencalonkan Ganjar. Kemudian untuk Gerindra ya, koalisi Gerindra, koalisi Kebangkitan Indonesia juga sudah pas gitu, 136 kursi antara Gerindra dan PKB ya. Gerindra 78 kursi, PKB 58 kursi. Jadi mendeklarasikan atau mencalonkan Prabowo ya. Jadi cuma kita itu ya kembali lagi ya, yang nanti konsultasi pilpres itu hanya calon dari istana saja ya, jadi 2 ya. Kembali lagi rezim ini yang nanti pun kalau jadi ya hanya mempertahankan rezim dari oligarki yang sama gitu ya. Nah memang meskipun hal itu terjadi ya itulah demokrasi yang pastilah ya no freelance ya. Untuk koalisi terakhir juga misalnya kita ketahui kan biaya pilpres juga mahal ya. Kita khawatirkan juga apakah nanti ya ada juga oligarki yang menguasai koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS gitu ya. Kalau itu terjadi ya wassalam ya, akhirnya kita itu cuma menjadi masyarakat ya, rakyat menjadi penderita gitu ya. Artinya nanti ya yang menjadi pertanyaan apakah koalisi terakhir atau Anies dalam hal ini itu bisa mengontrol oligarki gitu ya, atau oligarki nanti yang bisa mengontrol ya koalisi terakhir yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, atau juga yang bisa mengontrol Anies Baswedan. Nah ini yang jadi tanda tanya ya untuk kedepannya ya, untuk mahkota ya, mahkota istana, apakah presiden ini putra mahkota ya, apakah presiden itu nantinya akan mendukung Ganjar ya, yang akan saya dengar-dengar ya akan dicalonkan wapresnya yaitu Sandiaga Uno ya, ataukah presiden itu lebih condong kepada Prabowo gitu ya. Nah kalau kita melihat dari partai ya tentu saja kemungkinan akan lebih condong kepada Ganjar ya, karena satu partai ya, tetapi bisa saja gitu ya putra mahkota nanti juga beralih kepada Pak Prabowo Subianto gitu ya. Jadi ini masih wait and see ya, kemungkinan ini akan terus menerus sampai the last minute ya, menit-menit terakhir, kemungkinan juga pada saat terakhir pendaftaran gitu ya. Kenapa ya? Karena tentu saja yang diharapkan adalah
kemenangan gitu ya, tidak hanya mencalonkan, tidak hanya otak-atik siapa yang menjadi capres, siapa yang jadi cawapres, dan koalisi dan juga kepentingan-kepentingan di belakang yaitu oligarki, tetapi juga itu semuanya itu buyar kalau tidak bisa memenangkan pilpres kali ini. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan terkait otak-atik ya, siapa yang akan menjadi putra mahkota yang akan dicalonkan oleh Presiden Jokowi, apakah Ganjar atau Prabowo, atau malah yang ketiga yaitu Puan Maharani gitu ya. Nah, itu memang susah kalau presentasinya kecil ya, tetapi lebih cenderung kedua hal ini saja, Ganjar ataupun Prabowo. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.